dan Ibu Tia. Para Opsil Korupsi Distrik Jawa Barat, para sekretaris PKW dan semua Opsil wanita yang boleh hadir, semua anggota PKW dari Korps 1 Bandung, semua anggota PKW dari Korps 2 Bandung, Korps 3 Bandung, dan semua anggota PKW dari Korps Batu Jajar, Korps Cirebon, dan para bapak-bapak yang ada di sana. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Saya untuk itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri dan kita akan memberikan saut haleluya sebanyak 3 kali sebagai sambutan yang penuh hangat, yang penuh kekeluargaan dalam badan keselamatan. Kita saut haleluya 3 kali, kemudian kita akan bertepuk tangan. Salut, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Mari kita menyiapkan hati kita, kehidupan kita untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Ibadah kita akan dipimpin oleh Letnan April Tojulo, dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Bersukacita bermisi dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami menyambut kehadiran kaum wanita sekalian pada sore hari ini. Tentu kita percaya di sepanjang ibadah ini ada lawatan kasih Allah akan melawat masing-masing kita, sehingga sebagai persekutuan kaum wanita kita semakin kuat di dalam Tuhan dan terus bersukacita bermisi bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Kaum Wanita pada sore hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan Mars kita dengan penuh sukacita dan menjiwainya dalam hidup kita. Yeah.
kesempatan bagi kita untuk bersaat ini menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada karena kasih Tuhan. Sekalipun kita kuat dan mampu, tetapi kekuatan dan kemampuan kita begitu terbatas. Kalau sampai hari ini Dia izinkan kita ada, semua karena anugerah-Nya. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sekarang kita mau katakan, I am here because of your grace. Menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah setiap orang yang ada di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, itu bukan karena kami mampu, tapi karena berkat Tuhan ada bagi kami. Dan kami bersyukur, sore hari ini kami bersekutu di tempat ini, kami ada bersama dengan Tuhan yang memberkati kami. Berkati ibadah sore hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap rangkaian ibadah yang sudah disusun akan diberkati oleh Tuhan, yang memimpin acara, yang mengambil bagian, terlebih yang akan menyampaikan firman. Hamba-Mu telah dipilih oleh Tuhan, dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan ucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Kaum wanita sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita akan melihat atau diberkati melalui gerak dan lagu PKW Korps 2 Bandung, saya ingin kita saling memberi semangat satu dengan yang lain. Ketika saya akan memanggil misalnya PKW Korps 1 Bandung, maka semua anggota PKW Korps 1 Bandung akan salut haleluya sambil berdiri. Demikian pula dengan korps-korps yang lain. Tetapi ketika
biasa, kasih Tuhan yang mempersatukan kita, dan kasih Tuhan yang terus menolong, bahkan memberkati kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Komisioner Widiawati Tampai pada sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan firman berkata, Kau beserta maka kuat roh dan jiwa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saya mengajak kita untuk bangkit. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami adalah wanita-wanita yang berharga, wanita-wanita yang memiliki kesempatan yang indah, boleh bersekutu di dalam ruangan yang kudus ini, memuji memuliakan Tuhan. Dan kami sudah diberkati melalui puji-pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon Engkau berfirman, berbicara kepada kami dari isi hati-Mu. Dan kuduskanlah hamba-Mu ini yang akan menyalurkan firman Tuhan, berkat Tuhan kepada kaum wanita yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Sebelum saya baca
dengan ulang tahun PKW yang keberapa? Yang benar. Benar ya, 63 tahun Persekutuan Kaum Wanita. Siapa yang tahu Ibu sekalian? Ayat yang kalau kita lihat logo PKW kan ada ayatnya itu, rumah di atas Alkitab. Tidak boleh buka Alkitab ya, apalagi buka HP. Siapa yang tahu terdapat di mana dan apa bunyinya? Saya ada hadiah di situ, hanya satu pertanyaan, satu hadiah, dan satu pertanyaan lagi sebentar, ada hadiahnya. Hadiahnya cantik, ya. Ada yang tahu? Saya kasih clue dari Mazmur. Mazmur. Ada yang tahu ini sudah 93 tahun. Kira-kira kalau 93 tahun kita ikut PKW usia berapa ya? Usia 20 tahun. Itu berarti kita ada 60 tahun ikut PKW. Ada yang tahu? Saya kasih clue lagi. Mazmur 101. Saya tidak bilang ayatnya. Silakan cari ayatnya. Siapa yang duluan ke depan, ke dekat mikrofon sana boleh. Saya kasih hadiah. Mazmur 101. Nanti kalau saya kasih tahu ayatnya pun nanti itu baris kedua. Ada? Siapa? Ibu Dina. Silakan Ibu Mayudina. Tidak boleh lihat HP, boleh lihat Alkitab. Kalau tidak salah ayatnya yang kedua B. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ya betul, tepuk tangan. Dan kemudian itu boleh kasih Ibu Dina satu hadiah. Ya, pertanyaan kedua ibu-ibu sekalian. Ya, kalau PKW kan sudah tahu tanggal berapa ulang tahun PKW? Nanti semua tidak cukup hadiahnya karena semua banyak yang tahu. Tahun berapa? Banyak juga yang tahu tahunnya. Sekarang ulang tahunnya Catherine Booth saja deh, tanggal berapa? Siapa yang dulu ada maju ke depan? Ulang tahunnya Ibu Pendiri Balai Keselamatan Catherine Booth. Ulang tahunnya Januari juga. Saya kasih clue Januari. Siapa yang ingat? Ayo. Salah. Ada? Ayo. Dikasih muncul di situ ya? Ya, bakal pertanyaannya 17 Januari 1829. Kalau begitu pertanyaan terakhir, siapa yang tahu di mana PKW mulai diadakan? Cepat-cepat datang ke depan. Di koros mana? Cepat datang. Yang bukan oksir. Ibu Yosi. Ya boleh tepuk tangan, boleh kasih hadiahnya. Mari Bu, silakan. Koros 2 Bandung ya. Baik, terima kasih. Ya itu hanya masih sedikit ya. Jadi jangan lupa ibu-ibu ya. Ulang tahun PKW, ayat emasnya PKW mesti ingat. Kemudian Catherine Booth sudah tidak ada di dunia ini, tapi ajarannya dan hal-hal yang ditinggalkan oleh Catherine Booth masih kita ingat. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Paulus di Filipi. Pada hari
Saya baca dari terjemahan 2. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saya beri judul renungan kita pada sore hari ini dalam rangka ulang tahun PKW adalah anggota PKW yang melayani. Sederhana bukan? Sangat-sangat sederhana judulnya. Anggota PKW yang melayani. Saudara, apa yang kita senangi dari PKW kira-kira? Banyak ya? Saya masih ingat waktu saya kecil, mungkin seumur Tania, ya ikut-ikut ibu saya pergi rally PKW. Pokoknya saya pegang terus baju mama saya. Yang penting ikut rally. Waktu itu kalau ikut rally luar biasa di divisi saya, divisi Kulawi. Dan saudara-saudara, saya senang sekali ikut mama saya pergi PKW. Ibu-ibu kira-kira apa yang kita senangi dari PKW? Atau lebih banyak yang kita tidak senangi? Jujur. Snack, makan, kue, apa lagi? Ya? Ayat mas. Ini yang luar biasa nih, ayat mas. Ibu Susana selalu catat ya ayat mas kami. Saya sudah ikuti dari PKW ibu sudah berapa bulan ya? Sejak bulan Agustus sampai Desember. Wah, absen saya mati ibu sekalian di PKW. Ya. Apalagi yang kita senangi dari PKW? Acaranya ya bervariasi ya, acaranya bervariasi. Nah, ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, saya sangat senang di persekutuan kaum wanita. Ada semua generasinya. Lihat saja yang dulu depan ini, ya, generasi-generasi muda, ya. Walaupun secara resmi mereka belum ikut PKW, ya, tetapi nanti ada waktunya mereka akan ikut PKW. Amin. Ya, tugas kita ini banyak ya, ibu-ibu sekalian, untuk memenangkan banyak ibu-ibu muda untuk datang ke PKW. Anggota PKW yang melayani. Nah, kita belajar sedikit mengenai Lydia. Siapa Lydia, ibu sekalian? Nah, Lydia ini seorang yang kaya raya, ya. Dia seorang penjual kain ungu, ya, dalam pembacaan kita. Dan dia wanita yang luar biasa. Pasal ini menceritakan bahwa seisi rumahnya percaya dan dibaptis. Pasti dia memiliki pembantu-pembantu. Ya, dia memiliki karyawan karena dia seorang yang kaya raya. Dia seorang yang luar biasa, ibu sekalian. Sehingga waktu Paulus, Silas, bahkan mungkin Timotius dan teman-teman Paulus datang ke Filipi, waktu mereka keluar pintu gerbang, mereka menyusur pantai dan mereka menemukan rumah sembahyang Yahudi. Dan ternyata ibu-ibu, ada wanita-wanita di situ, perempuan-perempuan berkumpul termasuk Lydia. Dan saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka sedang beribadah. Tetapi kalau ibu-ibu berkumpul, ibu sekarang pasti ada yang mereka lakukan bersama-sama. Nah, wanita yang bernama Lydia ini sungguh luar biasa. Dia merupakan wanita yang pertama kali bertobat di Eropa. Ya. Pertama kali bertobat di Eropa. Dia adalah seorang dari Tiatira, kalau sekarang Turki, ya. Tetapi dia telah mengenal agama Yahudi, ya. Dia belum terima Yesus pada waktu sebelum Paulus mengabarkan Injil. Dia masih pemeluk agama Yahudi. Tapi betapa hebatnya Tuhan, bukan? Dia begitu luar biasa mempersiapkan Lydia dan juga wanita-wanita Yahudi yang lain. Mereka tahu hukum Taurat, mereka tahu bahwa Allah itu ada, tapi mereka belum pernah dengar nama Yesus Sang Juru Selamat.
Dan saya membayangkan bagaimana Lydia dan perempuan-perempuan lain mendengarkan Tuhan berbicara. Slide berikutnya, saya ingin menyampaikan 3 hal bagaimana menjadi wanita atau perempuan yang melayani, ya, wanita PKW yang melayani. Saudara, yang pertama adalah dalam bagian yang ada di layar supaya kita dapat mengingatnya dengan baik, yang sesuai dengan konteks pembacaan kita pada sore hari ini. Apa yang dilakukan oleh Lydia atau menjadi pelajaran bagi kita sekalian? Yang pertama adalah membuka hati, ya. Yang pertama itu membuka hati. Saya membayangkan bagaimana Lydia membuka hati, memperhatikan, ya, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dan Silas, bahkan teman-teman Paulus yang lain. Dia memperhatikan, dia buka hatinya untuk mendengarkan pengajaran. Saudara, hati itu adalah sesuatu yang organ tubuh yang sangat penting dalam hidup kita. Dan hati juga adalah sesuatu yang dari dalamnya segala sesuatu kita keluarkan melalui perkataan kita. Itu sebabnya banyak orang bilang begini, hati-hati dengan hati, ya, hati-hati dengan hati. Nah, perubahan pertama itu terjadi melalui hati dulu. Hati dia tidak hanya tersentuh, tetapi juga terbuka. Karya pertobatan adalah pembaharuan hati yang merupakan pekerjaan Allah. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Waktu Lydia berkumpul di rumah atau rumah sembahyang Yahudi, lalu Paulus dan teman-temannya datang, lalu Paulus mengajarkan mereka tentang firman, mengajarkan siapa Yesus. Yesus adalah juru selamat dunia. Dia datang ke dalam dunia supaya manusia yang berdosa diselamatkan, tidak masuk neraka, tetapi memiliki kehidupan yang kekal di surga. Maka saya percaya mereka terkagum-kagum, hati mereka tersentuh, hati mereka terbuka mendengarkan, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan. Itu kata penulis Amsal. Hati yang berpengertian mencari pengetahuan. Kadang-kadang kita suka sekali mendengar firman Tuhan, tetapi yang baik-baiknya saja. Kita perhatikan, kita baca firman, tetapi kita tidak suka yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak orang begitu. Dia cari janji-janji, dia cari kekuatan, tapi kalau ada teguran-teguran, tidak enak didengar oleh telinga. Tetapi Lydia, ibu sekalian, dari dia membuka hati kepada Tuhan, membuka hatinya, dibiarkannya hatinya tersentuh oleh pengajaran Paulus. Maka saya bersyukur, saya percaya, saya diberkati melalui Lydia, bahwa ketika hatinya terbuka, Tuhan bekerja, Tuhan menyentuh hatinya, sehingga terkagum-kagum akan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, saya atau kita mungkin ingat sejarah bangsa Israel ketika Yehezkiel mendapatkan penglihatan, saudara, tentang pembaharuan bangsa itu setelah dibuang di tanah pembuangan. Yehezkiel bilang begini oleh firman Tuhan yang datang kepadanya, berkata kepada kaum Israel, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang baru. Tetapi dalam terjemahan baru berkata demikian, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Ketika hati kita terbuka bagi Dia, maka Dia mencairkan hati kita dan Dia memecahkan, ya, Dia memecahkan tempat-tempat yang keras dalam hati kita. Dan saya mendorong kita, khususnya juga saya, supaya hati kita senantiasa dilembutkan oleh Roh Kudus untuk mau mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Iman itu kan timbul dari pendengaran, Ibu sekalian, akan pengajaran firman
yang disampaikan kepada kita. Itu yang pertama, membuka hati. Yang kedua, Ibu sekalian, mendengarkan pengajaran, suka dan fokus mendengarkan pengajaran. Ketika hati kita terbuka bagi Kristus, maka telinga juga terbuka untuk mendengarkan pengajarannya. Jadi hati terbuka, telinga terbuka juga untuk mendengarkan pengajarannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Demikian Paulus menulis kepada Timotius, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Saudara, siapa di antara kita yang masih punya bacaan Alkitab setahun? Ya, Ibu Femi. Pernah lihat ini, Ibu sekalian? Pernah lihat? Pernah lihat, tapi waktu di mana begitu ya? Ini diterbitkan oleh Partai Wanita, bacaan Alkitab setahun, Ibu sekalian. Dan secara kronologis, saya sadar Ibu, saya mau bilang rahasianya di sini, bahwa saya banyak contrengan tapi masih banyak yang kosong. Belum semua. Jadi tahun 2024 kemarin saya belum tamat membaca 1 tahun Alkitab. Artinya bukan karena membaca Alkitabnya, Ibu sekalian, tetapi bagaimana kita fokus dan suka firman Tuhan, ya. Suka kepada Alkitab. Siapa yang masih punya Alkitab di rumahnya? Kenapa saya tanya ini? Karena banyak orang bawa HP ke gereja. Siapa yang masih punya Alkitab ini? Masih syukur. Ya. Suka mendengarkan firman. Suka firman Tuhan. Suka mendengarkan pengajaran. Suka, dan ada orang, kalau orang yang ekstrim, saudara-saudara, dia bilang makan itu firman Tuhan. Ya, ada itu pengajaran-pengajaran dimakan, digest. Ya, artinya diselami, dibuka, dihafal, dicerna, yang mungkin itu kata yang lebih tepat. Dicerna, dimasukkan ke pikiran, dimasukkan di hati, kemudian direnungkan. Itu baru mendengarkan firman. Saudara Lydia, ini wanita Yahudi, belum pernah dengar nama Yesus, tak tahu siapa itu Yesus. Dia hanya tahu hukum Musa, pengajaran-pengajaran Taurat. Tapi waktu dia dengar nama Yesus, saudara, bukan saja hatinya yang membatu, dicairkan, tetapi telinganya terbuka, semua terbuka mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, kepadanya. Dan saya bersyukur, saya ditegur oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana selalu siap sedia, selalu cinta firman. Firman Tuhan bilang, Taurat itu kusukai, ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Janji Tuhan itu murni, saudara. Janji Tuhan itu murni. Oleh karena itu jangan hanya mau yang baik-baiknya saja. Kita mau diajar oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan. Masih ingat cerita Marta dan Maria, bukan? Marta wanita yang hebat, Maria juga wanita yang hebat. Marta sibuk di dapur, tetapi Maria mendengarkan firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa dua-duanya betul. Sibuk mempersiapkan konsumsi juga betul. Ya, apalagi ibu-ibu suka sekali siapkan konsumsi. Belum waktunya konsumsi sudah keluar. Ya, mempersiapkan konsumsi karena suka. Tetapi bagi Maria itu pekerjaan yang luar biasa, duduk mendengarkan Tuhan berbicara. Karena apa? Kesempatan itu mungkin tidak akan terulang. Mungkin Yesus tidak akan datang lagi ke rumahnya Marta dan Maria, tetapi makanan akan selalu ada, akan selalu masak pagi, siang, malam. Tapi Yesus tidak akan selalu datang. Mungkin itu pikirannya Maria. Saya menggunakan kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Jangan sampai lewat. Saya kehilangan berkat. Nah, saudara-saudara, berikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran. Waktu kita baca firman Tuhan pagi, renungkan, catat ya di dalam petunjuk di sini, Ibu sekalian. Kita baca firman, kemudian kita catat apa yang penting, lalu kita renungkan, kita berdoa, dan kita sepanjang hari itu terngiang-ngiang di hati kita firman Tuhan yang kita baca. Akhirnya saudara, kita akan menjadi wanita-wanita yang kuat, ya, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita
terus, tapi saya bilang tidak boleh cengeng. Kalau Tuhan masih kasih tangan bisa bergerak, mulut masih bisa berbicara, walaupun kaki mungkin sulit berjalan, Tuhan masih bisa pakai untuk hormat dan kemuliaan dari Allah. Jadi kalau ibu-ibu masih sehat kaki sampai ke ujung kepala, jangan lewatkan kesempatan untuk melayani. Yang ketiga, ibu sekalian, mungkin ini yang ibu tunggu. Apaan yang ketiga ya? Kalau yang ketiga sudah mendekati kesimpulan. Yang ketiga, bagaimana menjadi anggota PKW yang melayani adalah bersaksi. Wah, ini luar biasa. Kalau yang ini tidak hapus saya untuk ibu-ibu sekalian. Tapi mari kita belajar apa yang diteladankan oleh Lydia, ibu-ibu sekalian. Lydia melayani Tuhan setelah dengar, setelah buka hati dengan firman, tidak diam begitu saja. Ya, orang yang dengar berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidupnya. Amin. Waktu ibu-ibu berjumpa dengan Yesus, disamakan, berjumpa secara pribadi. Wah, hati kita berkobar-kobar. Tuhan, aku cinta Kau. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani. Dan karena itu kalau orang datang, Bu, jadi saya sang pengunjung ya. Haleluya. Walaupun nanti mikirnya belakangan gitu ya. Haleluya duluan. Kenapa? Ada kerinduan. Ada kerinduan untuk melayani. Ketika hati kita terbuka bagi Kristus, telinga kita terbuka mendengarkan pengajarannya, maka ada langkah iman untuk bersaksi, mengabarkan Injil di setiap kesempatan. Apa yang dilakukan Lydia itu sekalian? Yang pertama, dia membuka rumahnya. Hospitality. Dia bilang begini kepada Paulus, kalau Paulus engkau percaya bahwa saya sudah percaya Yesus, ayo mari ke rumah saya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa ibu sekalian. Banyak orang saya dengar begini, wah kalau hamba Tuhan datang ke rumah itu, atau saudara-saudara seiman datang ke rumah kita, itu malaikat yang diutus Tuhan. Ya enggak? Malaikat yang diutus Tuhan itu berkunjung. Ya. Banyak orang suka membuka rumahnya. Kalau dia tidak ada orang berkunjung sepanjang hari, dia pikir, aduh sepi ya rumahku hari ini. Paling tidak tetangga sebelah, say hello begitu ya. Kita bisa tersenyum kepada mereka. Nah, Lydia, seorang yang kaya raya, penjual kain ungu ibu sekalian. Kain ungu itu kain yang sangat simbol kebesaran ya. Simbol kebesaran pembesar kalau pakai baju ungu itu berarti orang-orang luar biasa ya. Siapa yang suka warna ungu? Angkat tangan. Senyum-senyum berarti itu orang-orang hebat. Ya, membuka rumahnya untuk Paulus. Dan tahukah kita ketika Paulus di penjara, waktu Paulus keluar dengan Silas di penjara, mereka ingat nama Lydia. Padahal sudah lewat perjumpaan dengan Lydia, tapi waktu mereka terpaksa keluar, mereka ingat Lydia, baru mereka pergi lagi berkunjung. Lydia tidak menolak, rumahnya terbuka untuk persekutuan. Dan tahukah kita banyak sekali wanita-wanita datang berkumpul di rumah Lydia, mereka menyanyi, mereka penenangkan kita, dan mereka memuji nama Tuhan, berdoa bersama-sama. Ibu sekalian, kalau kita mau membuka rumah kita untuk ibadah belum terlambat. Saya tahu di persekutuan wanita di Bandung ini ada persekutuan wanitanya. Apakah di rumah Bu Yosi saya tidak tahu. Ya mungkin di tempat lain, tapi mungkin ada di rumah ya. Wanita-wanita datang belajar Alkitab, belajar tentang sesuatu. Saya pikir itu luar biasa itu. Jangan pikir aku rumah saya sederhana sekali. Tidak apa-apa, hanya minum teh, tidak apa-apa. Ya, kita akan datang dengan sukacita berkumpul, berdoa bersama-sama, membaca Alkitab, merenungkan, belajar tentang firman Tuhan dan saling mendoakan. Itu talenta ibu. Kalau kita belajar tentang karunia rohani, karunia ramah tamah, karunia membuka rumah itu karunia. Ya, jadi kalau ada ibu setelah ini, saya mau bikin ibadah di rumah saya, boleh kita mau datang. Ya, ibadah apakah begitu ya? Nggak usah siapkan konsumsi, nggak apa-apa. Tapi budaya Indonesia takutnya nanti pulang bersungguh-sungguh ibu-ibunya nggak dikasih minum. Tapi nggak apa-apa ibu sekalian. Itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu ramah, ya. Lydia ini seorang yang ramah ibu sekalian, ya. Ramah, dia suka tersenyum, dia membuka hati, dia tidak menolak, dia tidak membeda-bedakan
membedakan. Bayangkan dia seorang yang kaya raya, penjual kain ungu, seorang yang terhormat, tapi dia tidak menutup pintu rumahnya atau persekutuannya menegur orang-orang yang sederhana, ibu sekalian. Tidak apa-apa, itu sesuatu yang luar biasa. Lydia seorang wanita yang bersaksi menyatakan bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Lydia. Dia ramah, dia membuka rumahnya bagi orang lain. Saudara, hasil dari pertobatan Lydia, gereja mula-mula dibentuk pertama kalinya di Filipi oleh karena Lydia. Saya pikir ini wanita yang luar biasa. Saya berdoa 93 tahun PKW, kita ini yang hadir menjadi agen-agen perubahan di sekitar kita. Jangan gitu-gitu aja itu PKW-nya. 7 tahun lagi pun 100 tahun. Kita akan mengadakan kongres besar pada tahun ini. Wanita yang harus bangkit, wanita yang harus bersinar dimanapun dia. Mars kita tadi mengatakan persekutuan kaum wanita bangkit segera. Ya, banyak kesusahan di sekeliling kita, jangan lengah, ya jangan tega di sini. Artinya kalau ada kesusahan, ada penderitaan di sekeliling kita, jangan tega. Kita harus berbuat sesuatu, ibu sekalian. Catherine Booth bilang begini dalam satu slide, bilang begini, tujuan penebusan adalah ini, bahwa ia akan memulihkan kita kepada kemurnian, bahwa ia akan membawa kita kembali kepada kebenaran, bahwa ia akan membersihkan hati nurani kita untuk dari pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia untuk melayani Allah yang hidup. Seorang wanita yang luar biasa. Dia seorang wanita yang, ibu sekalian, waktu umur 12 tahun, ya, waktu umur 12 tahun betul, dia sudah tamat baca Alkitab 8 kali. Itu Catherine Booth. Ya, sama dulu Alkitab itu masih sangat terbatas, tapi umur 8 tahun, umur 12 tahun, 8 kali dia baca, tamat baca Alkitab. Dan tidak heran, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Banyak khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Bahkan William Booth mendapat inspirasi dari Catherine Booth dalam khotbah-khotbahnya. Dan saya berdoa itu sekarang, supaya kita menjadi inspirasi bagi suami kita, menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita. Dan itulah tugas wanita. Saya selalu berdoa begini kepada Tuhan, saya tidak punya banyak yang saya berikan kepada Tuhan, tapi Tuhan ingatkan saya apa yang saya perlu sampaikan kepada suami saya. Hal-hal ilahi yang Tuhan taruh di hati saya berikan, saya salurkan kepada suami saya. Dan saya bersyukur saudara-saudara sekalian, tidak hebat-hebat banget, tidak luar biasa, tetapi dari hal-hal yang sederhana, maka terjadi perubahan dalam kehidupan kita dan kehidupan orang. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup dalam demikian. Rasul Paulus katakan dalam Efesus 2 ayat 10. Catherine Booth kita baca bersama-sama. Kalau ibu-ibu sudah dapat tadi bookmarknya atau kertas kecil, mari kita baca perkataan dari Catherine Booth di atas ini. Di layar kalau kita sudah punya, kita baca sama-sama, ada di layar. 1, 2, 3. Engkau ada di sini bukan untuk dirimu sendiri. Engkau telah diutus ke sini untuk orang lain. Dunia sedang menunggu. Bukan yang lalu dunia sedang menunggu Anda, tapi hari ini dunia sedang menunggu kita untuk melayani, ya, melayani dengan hati yang terbuka kepada Kristus. Ketika hati kita terbuka bagi Kristus, telinga kita terbuka bagi firman, dan mulut kita terbuka untuk berdoa, memuji Tuhan, dan tangan kita terbuka untuk berbelas kasih kepada orang lain, dan kaki kita diperluas untuk bersaksi tentang Injil di setiap kesempatan. Pertanyaannya saudara, apakah kita masih suka atau hati kita masih terbuka untuk Kristus? Apakah telinga kita masih suka mendengarkan firman? Apakah kita masih mau bersaksi tentang kasih Tuhan kepada orang? Apapun profesi kita, mungkin ada di antara kita bilang begini, saya talentanya apa?
daftar nama jemaat di korupsi saya akan berdoa setiap hari untuk jemaat. Atau mungkin katakan, saya suka mengunjungi jemaat, kasih saya kesempatan untuk berkunjung bersama dengan korupsi. Salurkan talenta kita untuk melayani orang. Banyak orang berpangku tangan, nggak tahu mau buat apa, padahal sudah prajurit dalam keselamatan. Saya tidak mengatakan ini dalam rangka menegur kita, tapi dalam rangka mengingatkan kita bahwa kita dalam dunia seperti Burkina. Kita diutus bukan untuk kita sendiri. Ada maksud 93 tahun PKW, masa kita begini saja. Kita sudah diberkati lewat PKW, kita dikuatkan, kita diberanikan menjadi anggota PKW, dan mari kita bangkit membawa lebih banyak wanita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, dan saya berdoa untuk kita sekalian. Kita nyanyikan kor melayani, dan sungguh tertolong kata depan mengiringi kita, dan saya beri kisah kesempatan untuk berdoa. Tuhan, mungkin saya bukan seperti Lydia yang hebat. Saya sederhana saja, tapi saya mau mempersembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan dengan lebih baik. Kalau para opsir yang hadir di sini, mereka sudah punya talenta yang luar biasa, tinggal dikembangkan. Diberikan inspirasi oleh Roh Kudus, mengembangkan potensi yang kita punya. Kita sudah kasih Tuhan potensi ini, tapi kita biarkan begini saja, tidak pernah meluas, tidak pernah berkembang, dan kita mesti berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk melihat potensi apa yang Tuhan berikan kepada saya, supaya saya kembangkan bagi kerajaan. Berdoa, melayani. Wanita-wanita yang Tuhan hargai dan mulai sedemikian rupa. Kami serahkan kehidupan kami, talenta kami, keterampilan kami, karunia yang Tuhan anugerahkan. Pakailah Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohon ampun juga Tuhan, kalau selama ini kami membiarkan, kami tidak mengembangkan potensi kami tentang apa yang Tuhan buat dan taruh di hati kami. Tuhan ampunkan. Buka hati kami, telinga kami, dan kaki kami untuk bersedia membuka hati bagi Kristus, mendengarkan Tuhan berbicara, dan juga melayani Tuhan yang lebih baik. Mampukan kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman Tuhan, tapi hamba percaya Roh-Mu sudah bekerja, berbicara di setiap hati yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Terima kasih banyak yang tolong saya. Ya, Tuhan memberkati. Biarlah di ulang tahun yang ke-93 ini, kita memiliki komitmen menjadi wanita yang membuka hati, suka dan fokus mendengarkan firman, serta bersaksi tentang Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nyanyian nomor 431, menghantar kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita.
Mari kita sambut di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang maha mulia, kami datang Tuhan hampir di tatamu yang kudus dengan ucapan syukur pada sore hari ini. Kami berterima kasih karena berkat dan kemurahan Tuhan tidak pernah putus-putusnya dalam hidup, dalam pelayanan dan keluarga kami sampai dengan hari ini. Detik ini kami merasakan berkat Tuhan terus mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada sore di tengah-tengah ibadah, ucapan syukur HUT PKW yang ke-93 tahun ini, kami diberikan kehormatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, dan pakailah untuk semakin memajukan pelayanan Tuhan yang ada di distrik Jawa Barat ini. Terpuji nama Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan. Malah kami akan berlimpah dalam berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sekali lagi terimalah persembahan yang kami berikan dengan ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk Kapten Marlene Kantoro. Selanjutnya kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan. Pasti kita sudah melihat ada kostum yang berbeda ya. Selain ada biru-biru dan juga ada yang berwarna merah. Ternyata di sini kami distrik Jawa Barat mendatangkan bintang tamu yang jauh sekali dari Sumatera Utara. Ya, kita akan diberkati melalui penampilan tarian tortor dari PKW Koros Batu Jajar. Mari silakan.
Bapak, di tengah-tengah acara ini kami bersyukur lagi kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan sungguh luar biasa. Kami bersyukur untuk PKW yang Tuhan telah berkati. 93 tahun Allah berkarya melalui PKW, dan kami bersyukur hari ini kami ada menaikkan syukur pujian kami pada Tuhan dan hormat kami pada Tuhan karena Engkau sungguh luar biasa telah memberkati PKW kami. PKW ada karena Tuhan dan terus akan ada oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah setiap wanita yang tergabung di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka perjuangkan akan terus diberkati. Apapun yang direncanakan pun diberkati oleh Tuhan. Terlebih karya mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami minta Tuhan, biarlah kami diberikan hati yang tulus untuk mengasihi jiwa. Dan kami percaya melalui PKW nama Tuhan akan semakin dimuliakan, akan semakin banyak jiwa-jiwa dijangkau untuk Tuhan. Bapa di surga, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, lengkapi kami semua. Beri kami hati yang tulus untuk mengasihi jiwa-jiwa yang butuh akan Kristus. Kami bawa setiap wanita yang hadir di ruangan ini. Bapak, turunlah berkat-Mu atas kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu siapa kami, dan kami juga membawa keluarga kami kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami melayani Tuhan, maka keluarga kami pun dijamin oleh Tuhan. Baik suami ataupun anak-anak kami, semuanya diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap wanita yang hadir sore hari ini. Sekali lagi, turunlah berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Silakan duduk. Ya, ibu-ibu, kalau tadi saya buka dengan pantun, maka sekarang saya tutup juga dengan pantun. Ulat sambal dengan tomat, makan nasi pakai saus. Ibadah PKW ramai amat. Mari bermisi dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada pemimpin pelayanan wanita Divisi Jawa Bagian Barat yang telah memimpin acara perayaan Hari Ulang Tahun PKW yang ke-93 tahun. Biarlah kaum wanita yang ada di bala keselamatan semakin dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Komisioner Video Wanita. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dan Koros Batu Jaja sudah ada dana PKW-nya tadi. Boleh jalan-jalan kemana begitu ya? Dan saya mengutus saudara-saudara Tuhan mengutus kita keluar dari tempat ini untuk menjadi berkat, menjadi wanita-wanita yang melayani, menjadi wanita-wanita yang menjadi teladan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita dan dimanapun kita berada. Kita berdoa. Segala hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan, dan kiranya ibadah kami telah berkenan kepadamu dan telah memberkati kami sekalian. Jikalau Tuhan mendapati ibadah kami tidak sempurna, banyak kekurangannya, Tuhan mengampuni kami dan kuduskanlah hidup kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan mendapatkan tugas menjadi berkat, menjadi wanita-wanita teladan yang melayani, yang memberkati banyak orang di sekitar kami. Oleh karena itu, tuntunlah kami, Roh Kudus melalui kekuatan kami, sehingga hati, pikiran, dan perbuatan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk Koros 3 Bandung yang sudah membuka gereja
untuk kami beribadah. Terima kasih untuk semua pengisi acara, pemain tamborin, singers, dan juga pemain musik. Mereka yang telah menampilkan pujian, tarian, dan tamborin diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua yang mengambil bagian diberkati Tuhan. Berkati divisi Jawa bagian Barat, komandan divisi, BPWD, dan semua staf. Kami berdoa Tuhan menolong dan memberkati pelayanan mereka. Perjalanan kami pulang ke Jakarta, ke Cirebon, ke Batu Jajar, bahkan sekitar kota Bandung ini, Tuhan sertailah kami supaya kami tiba dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Rahmat dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan kuat kuasa oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore dan dirgahayu PKW tetap maju bagi Tuhan.